Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini spesial karena kami hadir langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Dari gedung Mahkamah Konstitusi saya ajak Anda untuk menuju gedung KPK. Di sana ada pimpinan KPK Bambang Wijoyanto. Selamat malam Mas Bambang. Selamat malam Mbak Najwa. Selamat malam Mbak Najwa. Mas Bambang, ada banyak opini yang bertebaran, kalau saya boleh bilang opini, baik dari pimpinan KPK maupun dari yang lain. Spesifik dari pimpinan KPK, saya mencatat misalnya Pak Abraham Samad mengatakan feeling saya hakim yang lain terlibat. Kemudian Pak Bushro mengatakan harus kocok ulang pimpinan KPK sebaiknya. Anda mengatakan hakim konstitusi, Anda mengatakan hakim konstitusi harus berani menjelaskan asal-usul kekayaan secara bertanggung jawab. Ini pernyataan demi pernyataan ini menunjukkan apa ya Mas Bambang? Dalam kapasitas sebagai penegak hukum, kami pasti harus bertitik tolak dari fakta. Jadi dalam konteks seperti itu. Tetapi banyak wartawan cerdas. Dia tidak hanya bertanya soal fakta, tapi dia juga bertanya soal pendapat. Nah, pendapatnya itu berkaitan dengan kami ini ingin sama seperti teman-teman yang sekarang ada di MK dan hampir sebagian besar seluruh masyarakat Indonesia, bahwa MK ini citra dan kewibawaannya serta marwahnya itu harus tetap dipertahankan. Dan semua yang dilontarkan itu sama dengan apa yang dilontarkan oleh semua pihak, ingin meletakkan dan ingin kembali menegaskan bahwa kecintaan terhadap Mahkamah Konstitusi harus terus dibangun. Itu sebabnya yang pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana meletakkan itikat, tekad secara sungguh-sungguh bahwa memang Mahkamah Konstitusi melalui sekarang yang sedang dilakukan Majelis Etik Kehormatan ini benar-benar ingin menunjukkan akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi semua pernyataan itu saya mau letakkan dalam konteks seperti itu. Apakah kemudian indikasinya memang KPK menemukan ada hakim lain di luar Akil Mohtar kalau nada-nadanya tadi sudah seperti itu? Saya tidak boleh membuat pernyataan yang mendahului fakta yang sekarang sedang dicek dan diricek oleh teman-teman penyidik. Mas Bambang, ketika Anda bilang bahwa seluruh hakim konstitusi harus berani menjelaskan asal-usul kekayaannya, apa persisnya yang Anda maksud dengan kalimat itu? Ini sebenarnya sesuatu yang biasa. Ketika jabatan Kapolri mau ditunjuk oleh Presiden, maka kemudian Kepolisian Nasional meminta kepada KPK, begitupun Presiden, untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi harta kekayaan dari penyelenggara negara calon dari Kapolri. Dan itu sebabnya kemudian dilakukanlah review terhadap aset dan kekayaan. Dan yang kedua, kalau dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi itu hal yang biasa. Kenapa ini diajukan? Karena sebenarnya sederhana sekali. Integritas seseorang bisa diletakkan, salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah dengan secara jelas mengemukakan asal-usul kekayaannya. Karena dari situ kita bisa menegaskan bahwa orang ini sebenarnya punya martabat integritas atau tidak. Dan dari hal-hal yang terungkap di media, kita bisa menjelaskan dan memperlihatkan adalah bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu tidak sama persis dengan aset dan kekayaan yang sesungguhnya dimiliki, terutama dalam kasus Pak AM ini. Oke, saya ingin langsung tanya ke Pak Haryono. Pak Haryono, Anda keberatan tidak? Atau memang sudah tidak ada pilihan lain harus buka-bukaan harta kekayaan milik Anda? Kalau saya gampang saja. Saya hanya punya satu account, yang account itu one sources. Jadi account saya di bank one sources hanya menampung dari gaji itu. Keluarga Pak? Keluarga boleh. Kalau toh keluarga paling ya saya ambil dari account itu saya pindahkan. Kalau tambah dari keluarga malah tidak, malah punya saya yang kurang. Itu yang terjadi. Saya bisa menanggapi ini nggak ya? Silakan Mas. Jadi prinsipnya ini kan
kepercayaan publik terhadap MK yang citranya semula begitu baiknya, itu kan sekarang tiba-tiba terpuruk kan begitu. Jadi saya menangkap apa yang dikehendaki oleh Pak Bambang Wijoyanto itu sebenarnya dalam rangka ingin mengembalikan kepercayaan publik, sehingga para hakim itu diminta kesediaannya untuk transparan terkait dengan harta kekayaannya. Tapi menurut saya transparansi itu beda dengan keterbukaan, itu beda dengan telanjang begitu. Jadi maksud saya jangan sampai kemudian setiap hakim konstitusi lalu menyampaikan ke pers, ke publik, ini loh harta saya sekian-sekian. Saya pikir cukup kepada KPK atau PPATK, jadi kepada pihak-pihak terkait untuk kemudian bisa menilai apakah seorang hakim itu kekayaannya pantas, patut, atau ada sesuatu yang perlu ditelusuri lagi. Jadi cukup pada institusi-institusi penegak hukum yang kompeten dalam melacak apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Oke, kita harus break. Nanti saya akan minta tanggapan lagi ke Mas Bebe soal pernyataan Mas Lukman tadi. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi.